Ya, Dede ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk adik-adik kelas 10 SMA yang mengawali tentang apa uh, belajar tentang trigonometri. Nah, ini cocok untuk kalian ya. Jadi intinya kita mempelajari tentang pengantar trigonometri, maksudnya ya materi awal tentang trigonometri untuk adik-adik kelas 10 SMA yang baru mengenali tentang fungsi trigonometri. Oke ya, saya Pak Sun, pegiat matematika. Langsung kita ke TKP. Nah, materinya dulu ya. Trigonometri itu apa istilahnya berawal dari teori yang berkaitan erat dengan yang namanya segitiga siku-siku. Ya, ini ada sebuah segitiga siku-siku. Misal ini panjangnya ini sampai ini adalah E, panjangnya ini adalah sampai ini adalah Y, kemudian panjangnya ini adalah R. Maka menurut Pythagoras kan E kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian di dalam trigonometri juga ditetapkan ada yang namanya perbandingan trigonometri. Yaitu bentuknya seperti ini, bahwa kalau ini ada sinus sudut alfa, ya sini apa sudut alfa, maka sinus sudut alfa itu ditetapkan sebagai sisi di depan sudut per sisi miringnya, seperti ini. Kemudian kalau kosinus sudut alfa, kosinus sudut ini, itu berarti apa? Sisi samping sudut, sisi di samping sudut per sisi miringnya. Jadi ini sudah ditetapkan, kalian sudah harus mengikuti ini, ya. Jadi tidak boleh apa tidak. Jadi kalau kita mempelajari tentang trigonometri, maka kalian juga harus menetapi ini, istilahnya mengikuti aturan, ya. Kemudian kalau tangan, nah tan maksudnya biasanya kependekan dari tangan, ya. Tangan alfa ditetapkan sebagai sisi di depan sudut per sisi sampingnya. Nah, biasanya Bapak Ibu guru di sekolah banyak sekali bagaimana caranya menghafal. Saya serahkan ke kalian, ikuti saja yang digunakan di sekolah. Saya yakin kalian nanti kalau semakin banyak varian, nah nanti akan tidak ketemu mana yang harus dipegang. Nah, saya sarankan silakan gunakan dari Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Harapannya biar sinkron selalu. Ya. Nah, saya di sini intinya hanya menambah, memberikan wawasan yang lainnya dari sudut pandang yang mungkin berbeda, ya. Nah, kaitannya dengan pembahasan tentang perbandingan trigonometri, ya. Jadi apa perbandingan trigonometri ini tadi ada ya. Kalian itu wajib mengikuti aturannya. Patokannya gimana? Patokannya adalah kalau nanti itu alfa, sudut alfanya, sudut yang diinginkan misalnya di sini, maka Y alias sisi depannya berarti di depan sudutnya. Berarti yang R yang mana? R berarti sisi yang paling panjang. Sama kayak kita berarti ya. Maka R itu sisi yang paling panjang. Kemudian samping berarti maksudnya apa? Samping sisi di samping sudutnya ini. Berarti samping kiri, bukan yang terpanjang tapi yang di sampingnya. Jadi tidak panjang, ya. Nah, oleh karena itu nanti ini yang harus kalian ikuti. Ya, bahwa perbandingan trigonometri ditetapkan sebagai sinus alfa itu sisi depan sudut per sisi miring. Kalau kosinus alfa berarti apa? Sisi di samping sudut per sisi miring. Kemudian kalau tangan alfa adalah sisi di depan sudut per sisi samping. Ya, ini ketetapannya. Demikian pula untuk yang kebalikan dari sin itu ada kosekan. Nah, kalau kosekan kebalikan dari sin berarti apa ya? R per Y. Ya. Nanti lebih lanjut kalau sudah jauh, nanti kalian juga akan dikenalkan yang namanya kebalikan dari fungsi sinus. Nah, namanya kosekan. Kebalikan fungsi kos, kebalikan dari fungsi kos adalah sekan alfa.
Kalau kebalikan dari fungsi tangen adalah kotangen alfa. Ya, tadi namanya kebalikan. Kalau kebalikan dari sin alfa berarti ya, kalau ini sama dengan J per R, maka kebalikannya berarti ya R per G, gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, itu nanti kita pelajari di topik berikutnya. Ya, khusus kali ini kita mempelajari tentang yang mendasar dulu. Bahwa apa? Tadi perbandingan trigonometri berlaku hanya pada sudut siku-siku. Lah, yang untuk selanjutnya kalau sudah dikembangkan yang sudutnya tidak siku-siku, nanti pada trigonometri yang lebih lanjut nanti akan kita pelajari lagi, ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua kita juga mengenalkan adanya kuadran. Nah, tadi kan ada fungsi sinus, kosinus, tangen. Ya, ini namanya kuadran 1. Jadi ini kita bagi menjadi 4 bagian. Yang namanya kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di mana pada kuadran 1 itu sudutnya antara 0 sampai dengan 90 derajat, ya. Itu fungsi trigonometri alias sinus, kosinus, tangen, termasuk juga kebalikannya, itu bernilai positif, ya. Jadi nanti hasilnya selalu bernilai bilangan positif kalau sudutnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Oke ya. Nah, kemudian kalau yang ada di kuadran 2 yaitu sudutnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat, maka hanya fungsi sinus yang bernilai positif. Selain itu berarti nanti bernilai negatif. Ya. Nah, juga berlaku pada kebalikannya ya. Jadi nanti kalau sin dengan kosekan, nah, nanti di sini juga bernilai positif. Ya. Nah, selain itu bernilai negatif, berarti nanti fungsi kosinus juga bernilai negatif, tangen pun juga demikian, ya. Jadi juga bernilai negatif, ya. Kemudian yang di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 itu bila sudutnya antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Maka kalau ada fungsi trigonometri di mana dia terletak di kuadran 3, maksudnya sudutnya di antara 180 sampai dengan 270, maka hanya fungsi tangen yang bernilai positif, termasuk juga kebalikannya. Maka kalau begitu untuk fungsi sinus bernilai negatif, kosinus bernilai negatif. Kemudian yang di kuadran 4 itu yang bernilai positif hanya fungsi kosinus, ya. Berarti apa? Sudutnya itu antara 270 sampai dengan 360, ya. Nah, ini mestinya ada sudut 360. Ya. Ada sudut 360 di sini. Nah, itu nilainya bernilai positif. Jadi 0 derajat kan sama pula dengan sudut 360, ya. Kemudian kalian yang baru mengenal trigonometri juga nanti ya diharapkan juga harus misalnya yang menghafalkan ya dihafalkan sudut istimewa dari fungsi trigonometri. Maksudnya istimewa adalah khususnya untuk sudut-sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, sudut 90 derajat, ya. Masing-masing ini biasanya di dalam soal trigonometri itu banyak sekali dikupas, ya. Banyak sekali ditanyakan. Makanya apa? Nanti adik-adik bagi yang baru mengenal trigonometri, ya saya harapkan kalian juga harus menghafal. Caranya menghafal gimana? Gampang. Sudut istimewa ini silakan kamu tempelkan di tempat yang paling kamu sering kunjungi, misalnya di meja belajar atau di depan meja makan, yang pokoknya yang paling sering kamu kunjungi. Begitu kalau ada soal kesulitan dilihat, begitu kalau ada soal dilihat. Nanti pada suatu saat kamu nanti mesti akan hafal dengan sendirinya, ya. Nah, oleh karena itu fungsi trigonometri nanti kalau fungsi sinus, nah kalau sudutnya 0 derajat jamnya 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 1. Nah, kemudian kalau untuk fungsi kosinus dibalik ini ya, porosnya di 45 ini ya. Berarti apa ini dibalik? Yang satu taruh sini, yang setengah akar taruh sini, yang ini tetap karena di porosnya, yang setengah taruh sini, yang 0 taruh sini. Ini ya. Jadi kalau kosinus
Kosinus 0 derajat jamnya 1, kosinus 30 setengah akar 3, kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 setengah, kosinus 90. Nah, kemudian untuk fungsi tangan itu apa? Nah, tangan itu nanti lebih jauh kalian nanti akan mempelajari juga bahwa fungsi tangan itu sama pula dengan sin per cos. Nah, sehingga apa? Kalau nanti tangan 0 derajat berarti artinya 0 per 1, jamnya 0. Setengah bagi setengah akar 3, nanti kamu kalau hitung jamnya 1/3 akar 3. Kalau nanti tangan 45, nah ini kan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jamnya 1. Ya. Setengah akar tangan 60, setengah akar 3 bagi setengah, jamnya akar 3. Tangan 90, nah ini tak terdefinisikan karena 1/0 ya. Oleh karena itu adik-adik ya, maka untuk sudut istimewa, khususnya untuk adik-adik yang baru mengenali tentang trigonometri, saya harapkan juga harus dihafalkan. Oke ya, sip. Langsung kita menuju ke soalnya. Oke ya, sip. Soal pertama, misalnya diketahui sinus X sama dengan 5/13. Maka dapat ditentukan tangan X kalau begitu berapa. Nah, ini kaitannya dengan pemahaman yang soal tadi. Jadi ini masih soal pengantar trigonometri saya pikir ya. Karena apa? Masih awal sekali ya. Jadi kaitannya dengan segitiga yang awal tadi. Oke, ayo kita kupas bareng. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini ya, maka sinus X, X-nya di sini sudutnya ya, ini X-nya. Maka yang atas, yang pembilang 5, berarti ini adalah menyatakan sisi di depannya sudut. Nah, berarti yang 13 itu adalah sisi miringnya, nah, yang terpanjang. Nah, setelah itu kalian cari bagaimana caranya mendapatkan sisi yang ini. Otomatis apa? Karena ini segitiga sudut pasti berlaku rumus Pitagoras. Oleh karena itu apa? Maka untuk mendapatkan sisi ini pakai triple Pitagoras. Kalau ini 5, ini 13, pasti ini adalah 12. Nah, kalau ini sudah ketemu 12, nah maka tangan X berapa? Tangan itu apa? Sisi di depan sudut per sisi samping. Berarti apa? Jamnya adalah 5/12. Tidak sulit karena hanya hafalan saja. Jadi apa? Tangan berapa? Oh, depan per samping. Kosinus apa? Samping per miring. Kalau sinus apa? Depan per miring. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, nanti untuk cara menghafalnya, silakan kalian ikuti Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Biasanya sudah membuat kependekan ya dengan cara mereka masing-masing. Saya yakin biasanya di sekolah sudah banyak yang melakukannya seperti itu ya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 jamnya adalah 5/12. Manakah itu? Jamnya adalah yang D ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Jika ditentukan sinus X sama dengan 0,8, maka kosinus X sama dengan berapa? Nah, ini juga kaitannya dengan pemahaman ya. Pemahaman tentang apa? Tentang fungsi trigonometri, kaitannya dengan rumus dasar tadi ya. Bagaimana maksudnya? Mari kita kupas saya. Nah, ini soalnya ya. Sinus X itu 0,8. 0,8 itu kan sama pula dengan 8/10. Nah, 8/10 kalau kita sederhanakan lagi bisa menjadi 4/5. Maka sinus X jadi apa? Sisi depan sudut per miring. Nah, berarti miringnya itu apa? Yang ini sebagai sisi di depan sudut, yang ini sebagai miringnya. Maka yang ini, ini salah tulis ini saya, sorry. Nah, ini kalau triple Pitagorasnya berapa? Kalau ini 4, ini 5, maka ini seharusnya berapa di angkanya? 3 ya. Ini 3. Nah, kalau ini 3, pertanyaannya apa? Kita kembali kosinus. Kosinus sudut X itu gimana? Loh, kalau kosinus itu kan apa? Samping sudut per miring, sampingnya 3, miringnya 5. Nah, ini kebetulan jawaban di sini sudah pas nih. Ini 3, ini per 5, maka apa? Nah, 3/5. Dilihat di sini. Oh, ini bentuk soalnya apa? Optionnya ternyata pilihannya dalam bentuk bilangan desimal. Nah, kalau jadikan pecahan biasa ini kan kurang tepat, maka gimana? Ya kita jadikan bentuk
desimal. 3/5 sama pula dengan 6/10. 6/10 sama pula dengan 0,6 ya, sama dengan 0,6. Sehingga jawabnya untuk soal nomor 2 adalah yang oke, adik-adik ya. Nah, ini khususnya untuk adik-adik yang baru mengenali tentang trigonometri, hal-hal yang mendasar begini saya harapkan kalian juga harus sudah tahu. Pertama tadi apa? Trigonometri berlaku pada sebuah segitiga siku-siku, ya. Di mana di situ sisi penyikunya, sisi samping dan sisi depannya, dan miring itu adalah sisi terpanjang, ya. Nah, nanti untuk cara menghafalnya silakan kalian ikuti dari bapak guru kalian aja di sekolah. Ya, oke. Sip. Lanjut ke menuju soal berikutnya. Nah, ini menuju ke soal nomor 3. Ini saya ingatkan juga kaitannya dengan perbandingan trigonometri sudut berelasi, ya. Nah, ini artinya apa nanti? Ini kalau kalian sudah mempelajari tentang trigonometri, nanti akan ketemu dengan hal yang seperti ini, ya. Nah, ini saya cuplik sedikit, ya. Nanti cuma akan kita pelajari lagi di belakang, ya. Bahwa apa? Nanti kalau ada sinus sudut berelasi, contoh sinus 180 min alfa. Nah, nanti apa? Nah, ini berarti biasanya di kuadran 2. Nah, sinus 180 min alfa berarti akan sama dengan apa? Sama dengan sin alfa. Intinya apa? Kalau ini nanti 180 atau 360, sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, sin tetap sin, cos tetap cos, tangan tetap tangan, dan seterusnya ya. Demikian pula yang 360. Namun kalau yang di sini yang 90 atau 270, sin berubah menjadi cos, cos berubah menjadi sin, tangan berubah menjadi cos, tangan, dan seterusnya ya. Namun ini tidak saya bicarakan saat ini, nanti kita bicarakan pada bagian berikutnya ya adik-adik. Nah, khususnya nanti untuk menjawab soal nomor 3 itu apa? Nah, ini nanti saya arahkan ke bentuk yang seperti ini. Kalau nanti ada sinus 180 atau mungkin 360, maka apa? Kalau ini 180 atau 360, maka sin tetap sin. Nah, terus plus minusnya di mana? Tergantung kuadrannya sudut di mana. Nah, ini kalau ini di kuadran 2, maka sin bernilai positif. Kalau ini kuadran 2, kosinus bernilai negatif. Kalau ini kuadran 2, tangan bernilai negatif, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ayo langsung ke TKP. Nanti kita pelajari lagi yang seperti ini. Namun ini untuk menyuplik kaitannya dengan soal di nomor 3 ini. Oke. Nah, jika nilai sinus 30 derajat adalah setengah, maka sinus 210 derajat sama dengan berapa? Ini ya. Nah, maka kalau ada soal yang seperti ini, kalian juga harus mengingat dengan sudut yang berelasi tadi, bahwa sinus 210 ini bisa menjadi sinus 180 ditambah 30, gitu kan ya. Oke, ayo kita kupas langsung. Nah, sinus 30 sama dengan setengah, maka di sini sinus 210 itu sama pula dengan sinus 180 ditambah 30, gitu kan ya. Nah, ingat, sinus ini di kuadran berapa? 210 ini. Nah, 210 itu terletak di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 apa? Setelah kita ubah menjadi 180 tadi apa? Sin kan tetap sin. Nah, maka apa? Di kuadran 2 sinus kan juga tetap positif. Maka apa? Hasilnya positif ya, positif. Jadi apa? Ini ini sinus 210 di kuadran 3. Sinus 210 di kuadran 3 ya. Kalau kuadran 3 sinus bernilai apa? Negatif. Nah, maka apa? Ini sin tetap sin apa? Sinus belakang, sinus yang belakang ya. Sinus 30, nilainya mestinya apa? Negatif. Nah, ini negatif. Negatif apa? Sinus 30. Nah, sinus 30 itu berapa? Nah, setengah. Jadi apa? Jawabnya adalah negatif setengah. Oke ya. Jadi apa? Saya ulangi lagi. Sinus 210. 210 itu di kuadran berapa? Gitu ya. Terletak di kuadran 3. Ya, di
di kuadran 3. Nah, kemudian sinus 108 sinus 210 itu kan bisa diubah menjadi sinus 180 ditambah 30. Nah, gitu kan? Maka apa? Nah, kalau ini menjadi 180, maka apa? Sin tetap sin. Sin apa? Sinus sudut yang belakang ini, yaitu positif 30. Kalau begitu, karena ini tadi terletak di kuadran 3, sinus bernilai negatif, maka ini seharusnya dikasih min, gitu ya. Negatif sinus 30. Maka berapa jawabnya? Jawabnya adalah negatif setengah. Ya. Oke, sehingga soal nomor 3 ini jawabnya adalah yang A. Oke ya. Sip. Nah, nanti biasanya ini untuk pengantar dulu, nanti di soal-soal belakang nanti di yang kaitannya dengan trigonometri ya, wah luar biasa nantinya, bahkan ada yang sangat rumit sekali. Ini karena pengantar, soalnya masih sangat sederhana, namun tidak apa-apa untuk adik-adik yang baru mengenali trigonometri, topik ini sangat cocok sekali ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini mengingatkan tadi tentang kuadran ya, kuadran tadi. Nah, dia tadi di kuadran 3 kan. Nah, karena apa? Sudutnya 210. Nah, ini kan lebih dari 80, dari 180 ya. Maka terletak di kuadran 3 ya. Oke, tidak apa-apa, sudah kita kupas. Lanjut ke soal berikutnya. Jika cos P sama dengan 4/5 ya, di mana nah, ini punya P ya, di mana P ini ya, ini sebentar, ini kita ubahnya dulu. Nah, ini punya P ya, ini P. Nah, ya. Di mana P antara 270 derajat sampai 360. Maka tangan P kalau begitu nilainya berapa? Nah, ingat, berarti P itu terletak antara 270 derajat sampai dengan 360. Berarti P ini aslinya di kuadran berapa? Di kuadran 4. Nah, karena dia di kuadran 4, maka kosinus bernilai positif. Nah, maka tangan nanti akan bernilai apa? Pasti bernilai negatif, gitu kan ya. Kenapa kok negatif? Karena tangan terletak di kuadran 4. Ini ya. Maka kalau begitu soal ini, adik, kita kupas langsung di sini. Nah, setelah tahu bahwa tadi P tadi di kuadran 4, ya kita kupas seperti awal tadi, pemahaman tentang fungsi trigonometri bahwa tadi berlaku pada segitiga siku gitu kan ya. Maka apa? Nah, ini kosinus itu kan samping per miring. Nah, kalau ini P, maka sampingnya berarti yang ini. Nah, ini sampingnya 4. Ya, miringnya berarti apa? Yang bawah ini miringnya berapa? 5. Nah, ini miringnya ya. Nah, kemudian kalau begitu kosinus itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya 4, miringnya 5. Kalau ini 5, ini 4, menurut triple Pitagoras, gimana? Nah, maka ini pasti angkanya adalah 3 ya, ya. Nah, nanti kalau ini sudah tahu ini 3, maka kamu mesti tahu tangan P berapa? Tangan itu apa? Depan per samping. Jamnya apa? 3. Nah, ya, per 4. Ya, 3/4. Karena apa? Depannya 3, sampingnya 4. 3/4. Nah, kemudian kenapa kok ada negatifnya? Karena tadi P itu terletak di kuadran 4. Nah, karena di kuadran 4, maka nilai tangan jawabnya adalah negatif, yaitu negatif 3/4. Sehingga jawaban soal ini adalah yang C, gitu kan ya. Jawabnya adalah negatif 3/4. Nomor 5. Nah, ini juga soal tentang pemahaman ya, jadi ini tahapnya masih pemahaman konsep tentang fungsi trigonometri ya. Tadi ada segitiga siku berlaku Pitagoras, kemudian berikutnya ada kuadran ya, kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sinus positif, kuadran 3 tangan positif, kuadran 4 kosinus positif. Setelah itu nanti ada sudut-sudut istimewa. Nah, nanti soalnya di
bagian berikutnya ya. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 5 ya. Nah, ini berkaitan juga dengan pemahaman yang tadi. Ditentukan tangan beta itu sama dengan T, maka sin beta sin beta atau sin B sama dengan berapa kalau begitu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini juga kaitannya dengan pemahaman trigonometri, yaitu tentang apa? Ya tentang segitiga tadi. Ya. Gimana? Ya, ayo kita kupas berikut ini ya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, sebenarnya tak ulangnya lagi. Nah, ini kelihatannya berhenti di tengah. Nah, ini sudah. Ini ya. Kalau di sini adalah B, ya B, maka tangan itu berarti apa? Sisi di depan sudut per samping. Nah, T ya, tangan B sama dengan T itu berarti maksudnya kan T per 1. Nah, ini T per 1. Karena 1 tidak ditulis, gitu kan ya. Maka apa? Jadinya seperti ini, tangan B itu depannya adalah T, sampingnya berarti apa? 1, tidak ditulis 1. Kenapa? Karena 1 kan bilangan apa saja bagi 1 kan tetap ini sendiri, gitu kan ya. Nah, maka apa sesuai dengan teorema Pythagoras tadi, kalau ini 1, ini T, maka sisi miringnya ini kan siku-siku tuh ya. Nah, maka apa? Ini akan sama dengan akar dari T kuadrat ditambah 1 kuadrat. Karena 1 kuadrat jamnya 1, ya saya tulis kuadratnya ya. Langsung saya tulis akar T kuadrat plus 1. Kalau sudah seperti ini, nah pertanyaannya apa? Sin beta. Nah, kalau ditanyakan sin beta berarti apa? Sin itu kan sisi di depan sudut per miring. Nah, sisi di depan sudut per miring. Depan sudutnya apa? T ini. Nah, dia depan sudut. Miringnya mana? Nah, ini kan ya Pak. Kalau ini depan sudut adalah T, ini ya, maka miringnya yang ini. Nah, miringnya adalah akar T kuadrat plus 1. Sehingga apa? Sin B jawabnya adalah T per akar T kuadrat plus 1. Mana jawabnya? A. Nah, ini yang A ya, tepat ya ini ya. A. Yang B ada negatifnya tidak, ini oh tidak, nanti pasti tidak ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah T per akar T kuadrat plus 1. Kalau andai kata kamu ditanyakan berapa kosinus beta, ayo, kalau cos beta berarti kamu jawabnya apa ini? Cos beta, maka alias cos B, cos B atau cos beta nih, ini kan simbolnya podo. Ayo, kalau cos B jawabnya apa? Cos itu samping per miring. Sampingnya 1, miringnya adalah apa? Akar dari T kuadrat ya. T kuadrat plus 1. Nah, maka ini jawaban dari fungsi kosinus B. Itu ya. Oke, adik-adik ya, demikian sekilas tentang pengantar trigonometri. Materi ini khususnya untuk adik-adik yang baru mempelajari trigonometri. Dan nanti untuk soal-soal yang lebih lanjut, nanti akan kita kupas pada bagian-bagian berikutnya. Oke ya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Ayo terus bersemangat menuju puncak prestasi. Saya Pak Sun pegiat matematika mengajak Anda untuk terus bersemangat menuju puncak prestasi kalian. Selamat sore, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih.